Baiklah rekan-rekan traders, melanjutkan video sebelumnya ya, di mana ada 3 backtest yang sudah saya berikan kepada Anda, yang mana saya menitipkan pertanyaan yang saya mohon Anda untuk menjawab, di mana pertanyaannya manakah di antara 3, ini saya tutup dulu ya, biar Anda tidak terdistract. Di antara 3 hasil backtest ini yang mana yang sebenarnya bisa dijalankan di market. Menurut saya pribadi itu yang pertama ya. Baratnya harga di atas 100, kemudian value rata-rata transaksinya adalah minimal 4 miliar. Itu yang kemungkinan besar bisa dijalankan di market. Kemudian kalau ditanya sebuah sistem hasil backtestnya bisa mencapai berapa persen? Ya, itu jawabannya tergantung sebenarnya yang nanya equity-nya sebesar apa ya. Tapi kalau ditanya bisa profit berapa, ya saya akan bilang ya bisa sampai 86.000%. Tapi kan, saya harus jelaskan lagi di belakangnya tidak bisa serta-merta ibaratnya tinggal ngomong 86.000%, nggak bisa seperti itu. Ya, terus mana yang akan saya tunjukkan kepada orang? Ya, seperti yang saya lakukan sekarang ini, saya menunjukkan tiga-tiganya. Ya, tapi kalau harus disuruh memilih salah satu, maka tergantung lagi apa yang ingin saya cari. Kalau saya ingin mencari perhatian orang, maka saya akan tunjukkan yang 86.000%. Tapi kalau audiens saya adalah orang-orang yang logiknya sudah ibaratnya kuat, maka saya akan tunjukkan yang 15.000%. Seperti itu. Di antara 3 ini mana yang salah? Tentu saja tidak ada yang salah, tidak ada yang benar daripada sebuah hasil riset. Karena tiga-tiganya ini memberikan informasi yang penting. Kenapa saya bilang penting? Ambil contoh. Yang Zenith 3, di mana bisa 86.000%, tapi value rata-rata transaksi hanya 1 miliar, gitu ya. Kemudian harga saham minimal adalah di atas Rp60, di mana kalau sebenarnya dijalankan secara real, itu impossible. Ya, karena kan equity-nya akan membesar seiring berjalannya waktu. Maka kalau muncul trigger buy di saham yang likuiditasnya kecil, yang rata-rata transaksinya cuman misalnya 1,5 miliar per hari, ya tentu kita tidak bisa masuk, kita tidak bisa beli. Kita beli akan langsung ARA, kita jual akan langsung ARB. Tapi untuk mengetahui secara data riset apakah sistem ini bisa dijalankan, artinya dia bisa mendetek buy and sell apa segala macam, kemudian resultnya seperti apa dalam ranah bicara big data, data yang lebih besar, maka Zenith 3 ini juga perlu ya. Supaya kita bisa melihat kalau dia dijalankan pada saham yang kapitalisasinya likuiditasnya kecil, itu dia memberikan rasio-rasio yang seperti apa. Anda bisa lihat di sini apakah win rate-nya membaik? Jawabannya sama aja, win rate-nya tetap 36%. Seperti itu. Terus apakah drawdown-nya membaik? Ya, membaik sedikit, ya kan? Tapi tidak signifikan. Ya, membaik tapi tidak signifikan. Seperti itu. Jadi data-data seperti itu yang perlu kita lihat. Ya, exposure-nya seperti apa? Jumlah modal yang digunakan. Rata-rata jumlah modal yang digunakan untuk beli, ibaratnya di dalam jumlah modal kita yang kepake, secara rata-rata itu berapa persen dari 100% modal? Oh, ternyata masih mirip-mirip. Jadi kita melihat datanya seperti itu. Karena Zenith 3 ini melakukan scan kepada data yang lebih luas daripada Zenith 1 dan Zenith 2. Seperti itu. Karena Zenith 1 dan 2 ini kan value transaksinya minimal 4 miliar. Sedangkan Zenith 3 itu minimal 1 miliar saja. Otomatis dari 1 sampai mendekati angka 4 miliar itu banyak tuh sahamnya di situ. Ya, jadi kita perlu datanya. Ya, di mana berdasarkan data bahwa ya win rate-nya akan tetap sama saja. Ya, seperti itu. Jumlah jumlah transaksinya meledak nggak? Oh, ternyata bertambah nih jumlah jumlah frekuensi transaksinya bertambah. Di mana yang tadinya cuma 1.100-an saham dalam waktu 16 tahun, sekarang menjadi 1.300 saham. Jadi artinya ketambahan sekitar 250 saham, 250 kali transaksi buy.
dalam 16 tahun. Artinya dalam 1 tahun ketambahan ya nggak banyak-banyak banget ya. 16 tahun dalam 1 minggu itu ketambahannya nggak nyampe 1 kali. Ya kan 1 tahun 50 minggu berarti 16 tahun 800 minggu. Ketambahan 250 kali transaksi dibagi 800 ya nggak nyampe 1. Jadi artinya jumlah transaksi buy-nya bertambah, tapi tidak signifikan. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan perlihatkan lagi kepada Anda Zenith 4. Ya, di mana Zenith 4, kita coba lakukan backtest. Kemudian dia akan memunculkan hasilnya seperti apa. Dan kita lihat di sini, saya sudah summarize datanya. Ya, Anda bisa lihat. Jadi Zenith 4 ini bisa menghasilkan return 3.634%, ya. Exposure-nya cuma 27%. Jadi artinya menggunakan modal yang terpakai itu jauh lebih sedikit. Loh, kok bisa kan gitu ya? Kok bisa? Mengapa kok jumlah modal yang terpakai lebih sedikit? Jumlah transaksi buy-nya melonjak drastis. Ya, melonjak drastis. Tapi win rate-nya juga nggak beda-beda jauh. Ya kan? Kemudian drawdown-nya lebih kecil. Wow. Ya iya. Data ini bisa muncul karena Anda tinggal lihat aja. Net profit-nya mengecil secara logika, maka dengan sistem yang tidak berubah, yang kita rubah itu hanya di poin-poin likuiditas, apa segala macam, maka Anda bisa lihat di sini. Maksimal open buy-nya adalah 30. Ya, jadi kita mengizinkan ada 30 emiten di dalam portofolio kita. Otomatis risk per trade-nya akan jauh lebih kecil daripada jika kita mengizinkan hanya 10 emiten, hanya 10 open buy dalam portofolio kita. Ya. Nah, ini jelas return-nya akan lebih kecil karena maksimal beli per saham itu nominalnya jauh lebih kecil daripada maksimal open buy 10. Ini kan maksimal open buy 30. Tapi data ini menunjukkan bahwa secara win rate pun tidak tidak banyak berbeda, ya. Terus rata-rata hold ketika floating profit 26 hari tidak jauh berbeda. Kemudian rata-rata hari ketika dia akhirnya kena stop loss juga tidak jauh berbeda. Yang berbeda di sini adalah losing streak, di mana bisa 21 kali beruntun cut loss, cut loss, cut loss, cut loss. Seperti itu. Sharp rasionya pun tidak berbeda jauh, masih di angka 0,6, 0,6, 0,6 semua. Jadi artinya jika kita menggunakan maksimal open posisi 30, ya, dengan average value transaksi 1 miliar, kita ingin melihat spektrum transaksi yang jauh lebih luas lagi. Artinya data yang jauh lebih besar lagi. Ya, di mana open buy-nya akan jauh lebih banyak. Di sini jumlah transaksi buy selama 16 tahun adalah 2051 kali. Ya, jadi artinya dalam 1 minggu itu bisa 2 sampai 3 kali open buy per minggu. Ya. Sedangkan yang sebelumnya adalah 1, kadang 2 ya, tapi lebih sering 1 kali open buy dalam 1 minggu per minggunya. Sedangkan kalau ini bisa 2 sampai 3 kali open buy dalam 1 minggu. Seperti itu. Tapi data ini menunjukkan tidak ada yang signifikan berbeda dari rasio-rasio yang diberikan. Hanya perbedaannya adalah net profit karena ya daya gedornya jelas berbeda ya. 30 open buy, 30 maksimal open buy dengan 10 open buy. Itu jelas berbeda. Kemudian yang kelima, Zenith Big. Ya, kita backtest. Di Zenith Big ini, saya tingkatkan minimal value transaksinya. Ya, saya tingkatkan minimal value transaksinya dan Anda lihat di sini 16 tahun trading hanya memberikan profit 1.929%. Kalau di rata-rata per tahun hanya menghasilkan 19,8%. Ini summarize-nya supaya Anda bisa lihat dengan lebih lebih enak.
Jadi untuk Zenith Big ini saya menggunakan minimal value transaksinya. Ya, minimal value transaksinya adalah 20 miliar per hari. Jadi bisa dibilang ini sangat liquid. Ya, sangat liquid. Otomatis pilihan sahamnya juga tidak banyak. Karena itu dalam 16 tahun hanya 700 kali transaksi, 703 kali transaksi dalam 16 tahun. Jadi artinya satu minggu itu belum tentu ada satu kali buy. Ya, seperti itu. Drawdown-nya seperti apa? Drawdown-nya ya masih mirip-mirip dengan Zenith 1, 2, dan ya mirip-mirip dengan Zenith 1 dan 2. Ya, hanya saja profitnya jauh berkurang karena yaitu tadi jumlah transaksinya signifikan drop karena pilihan sahamnya terbatas. Ya, saham yang bisa menghasilkan value transaksi rata-rata per harinya 20 miliar itu tidak banyak, sedikit banget, bisa bisa dihitung dengan ya jari ya, seperti itu. Tapi apa yang ingin kita raih dari data ini? Yaitu win rate-nya tetap sama, win rate-nya ya, win rate-nya tetap sama. Kemudian drawdown juga saya mau cari ya. Sharp rasionya drop hanya 0,54. Ini mengartikan bahwa sistem ini kalau kita bikin dengan 20 miliar average transaksi per harinya, maka sistem ini kurang memberikan return yang maksimal. Artinya ada miss-nya di sini. Kita bisa tahu, oh iya, kalau kita trading yang super-super liquid ini jelas kita tidak bisa nendang nih hasilnya. Karena pilihannya terbatas. Seperti itu. Pilihannya sangat terbatas. Kemudian saya juga perlu ini, ya data. Kalau profit itu rata-rata hold-nya berapa hari? Ternyata sama nih semua. Ya, 20, sekitar 25, 26. 26, 27 hari. Ya, 27 hari. Kalau kena cut loss, berapa hari? Rata-rata 8 sampai 9 hari. Jadi angkanya tidak bergeser terlalu jauh di sini. Kemudian win rate-nya juga tidak bergeser terlalu jauh, ya. Jadi secara sistem ini saya masih bisa bilang konsisten. Hanya yang tidak sama itu adalah return-nya karena ya kita otak-atik di maximal open position, kemudian di average value transaksi hariannya semakin liquid, maka pilihannya semakin terbatas. Seperti itu. Kemudian rata-rata hold antara win dan loss masih di angka yang mirip-mirip, yaitu 15 hari. Jadi ibaratnya dalam 3 minggu rata-rata, ibaratnya kalau saya ditanya, Pak, sistem trading ini bisa hold rata-rata berapa lama, Pak? 3 minggu, gitu ya, rata-rata. Tapi kalau lagi profit, rata-rata hold-nya bisa sekitar 26 hari, artinya 1 bulan lebih. Ya, kalau kena cut loss, ya nggak nyampe 2 minggu, rata-ratanya kita udah tahu nih, dia bakal kena cut loss apa enggak. Seperti itu. Jadi, cara saya melakukan backtest itu setelah saya mendapatkan sistem yang matang, saya akan backtest dengan ini tadi. Saya utak-atik di sini. Ya, untuk melihat konsistensi angka ini. Saya enggak terlalu peduli sebenarnya dengan net profitnya berapa. Ya, saya nggak mengincar, oh harus sebesar mungkin net profitnya. Saya tahu itu mustahil. Ya, itu mustahil. Karena seiring waktu kalau profit trading sistemnya bagus, maka modalnya akan tergulung membesar dengan sendirinya dan semakin besar itu maka pilihannya akan semakin terbatas, pilihan saham yang bisa ditradingkan akan semakin terbatas. Jadi logika saya berpikir bahwa saya tidak akan cari profitnya terlebih dahulu, yang saya cari itu ya yang ini tadi, drawdown-nya berapa, ya, bisakah kita memanage drawdown-nya gitu, terus rata-rata hold-nya berapa lama, win rate-nya berapa kira-kira, ya kan. Asal ibaratnya 1 dari 3 bisa menghasilkan profit, yaitu win rate. Rata-rata trader profesional pun seperti itu. Ya, buku trader profesional siapapun yang Anda baca, pasti akan membahas win rate yang di bawah 50%, tapi tidak mencapai 20% saja tidak. Ya, di atas angka 20%, tapi tidak
Jarang yang nyebut, oh win rate saya di atas 40%. Oh jarang sekali. Ya jarang. Seperti itu. Ya, jadi data-data inilah yang saya perlu untuk tahu ketika saya melakukan backtest. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa semakin liquid saham itu, maka return Anda semakin terbatas. Itu jelas. Hanya saja Anda akan lebih banyak menganggur kalau Anda hanya trading saham-saham yang liquid. Anda akan sangat menganggur sekali. Santai banget. 1 minggu belum tentu 1 kali buy. Ya, belum tentu. Seperti itu. Oke. Nah, setelah Anda melihat 2 seri video saya ini, menurut Anda, ketika nantinya Anda melihat suatu hasil backtest yang fantastis returnnya gitu kan, terus oh dia kasih dilihat juga win rate-nya sekian, bla 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 bla. Tapi ada beberapa data yang saya sudah sampaikan ke Anda, dia tutupi. Bagaimana sikap Anda ketika Anda nantinya melihat hasil backtest yang fantastis seperti itu? Apa yang Anda lakukan? Pertanyaan apa yang akan Anda ajukan kepada orang tersebut? Saya ingin tahu. Coba Anda sampaikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga video backtest 2 seri ini bermanfaat bagi Anda semua dan menambah wawasan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.